Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai epidemiologi penyakit menular kusta. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Dela Eka Ratnasari, kemudian ada Muhammad Fajar Fatur Rahman, kemudian ada Naswa Fitriani, kemudian ada Sonia Dwi Rahmawati, dan yang terakhir ada Zalfahani Fauziah. Nah, untuk topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada definisi, kemudian ada epidemiologi, yang ketiga ada etiologi, yang keempat ada tanda dan gejala, yang kelima ada diagnosis, yang keenam ada metode transmisi, yang ketujuh pengobatan, yang kedelapan ada pencegahan dan pengendalian, dan yang terakhir yaitu program dari pemerintah. Untuk yang pertama yaitu ada definisi dari penyakit kusta. Kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang menyerang kulit dan jaringan saraf perifer serta mata dan selaput yang melapisi bagian hidung. Nah, definisi ini menurut Kemenkes RI. Nah, untuk selanjutnya ada contoh dari penyakit kusta yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya yakni epidemiologi. Next. Penyebaran penyakit kusta di dunia berdasarkan data WHO dari 138 negara, prevalensi kusta yang tercatat secara global di akhir tahun 2015 adalah 176.176 kasus atau 0,2 kasus per 10.000 orang. Kemudian jumlah kasus baru yang dilaporkan secara global pada tahun 2015 adalah 211.973 atau 2,9 kasus per 10.000 orang. Jumlah kasus baru pada tahun 2014 adalah 213.899 dan pada tahun 2013 adalah 215.659 kasus. Statistik menunjukkan bahwa 199.992 atau 94% kasus dilaporkan dari 14 negara, yang mana tiap negara tersebut melaporkan lebih dari 1.000 kasus baru. Kemudian sisanya 6% didapatkan dari belahan dunia yang lainnya. Sedangkan di Indonesia, Indonesia ini berada di peringkat ketiga di dunia setelah India dan Brazil, dengan jumlah penderita kusta baru pada tahun 2017 mencapai 15.910 penderita kusta. Kemudian eliminasi kusta telah mencapai di 24 provinsi dan 142 kabupaten atau kota. Penderita kusta tersebar di 7.548 desa, kelurahan, dan kampung yang mencakup wilayah kerja 1.975 puskesmas di 341 kabupaten kota di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan pertanggal 24 Januari 2022 mencatat jumlah kasus kusta terdaftar sebesar 13.487 kasus dengan penemuan kasus baru yakni sebanyak 7.146 kasus. Kemudian selanjutnya yakni etiologi penyakit kusta. Penyakit kusta ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini adalah kuman aerob, tidak membentuk spora, berbentuk batang, dikelilingi oleh membran sendilin yang merupakan ciri dari spesies Mycobacterium. Bakteri kusta banyak terdapat pada kulit tangan, daun telinga, dan daun mukosa. Bakteri ini mengalami proses pembelahan cukup lama, yakni sekitar 12 sampai 21 hari. Kuman M. leprae yang masuk ke dalam tubuh, setelah itu menuju sel pada saraf tepi. Di dalam sel, kuman berkembang biak. Kemudian sel tersebut dapat pecah. Kemudian dapat menginfeksi sel yang lainnya, yang termasuk sel kulit. Daya tahan hidup bakteri ini mencapai 9 hari di luar tubuh manusia. Kemudian memiliki masa inkubasi sekitar 2-5 tahun, bahkan juga dapat memakan waktu lebih dari 5 tahun. Selanjutnya ada tanda dan gejala penyakit kusta. Jadi munculnya penyakit ini dapat ditandai dengan adanya lesi kulit yang anestesi, seperti makula atau plakat lebih jarang pada papul atau nodul dengan hilangnya rasa raba, sakit, dan suhu yang jelas.
Nah, kelainan lain pada kulit yang spesifik berupa perubahan warna dan tekstur pada kulit, serta kelainan pertumbuhan rambut. Selanjutnya ada penebalan saraf perifer. Jadi pada daerah endemik kusta, penemuan adanya penebalan saraf perifer itu dipakai untuk menegakkan diagnosis. Jadi untuk mengevaluasi ini diperlukan latihan untuk terus-menerus seperti cara meraba saraf dan membandingkan dengan saraf yang lainnya. Kemudian selanjutnya ditemukan bakteri Mycobacterium leprae. Nah, bakteri ini memiliki masa inkubasi yang berlangsung selama 2-5 tahun. Bakteri ini berada pada kulit, mukosa hidung, saraf perifer yang superficial dan dapat ditunjukkan dengan adanya sayatan kulit atau kerokan mukosa hidung. Secara klinis dapat dibuktikan bahwa basil ini biasanya tumbuh pada daerah dengan temperatur kurang dari 30 derajat Celcius. Selanjutnya, diagnosis penyakit kusta. Jadi, untuk mendiagnosis penyakit ini diperlukan pengambilan sampel pada kulit dengan cara dikerok atau skin smear yang kemudian dianalisis di laboratorium untuk mengecek keberadaan bakteri leprae. Jika bakteri leprae yang diderita parah, maka harus dilakukan tes pendukung lainnya seperti hitung darah lengkap, tes fungsi liver atau hati, tes kreatin, dan biopsi saraf. Kemudian ada klasifikasi penyakit kusta. Menurut Riedel and Jopping, penyakit kusta dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada tipe tuberkuloid. Tipe ini ciri-cirinya lesi mengenai kulit dan saraf, dan jumlah lesi yang muncul itu bisa 1 maupun lebih. Dapat berupa makula, batasnya jelas, dan pada bagian tengah ditemukan lesi yang regresi. Permukaan lesinya itu nantinya akan bersisik dengan tepian yang meninggi dan dapat disertai penebalan saraf perifer yang biasanya teraba dan sedikit rasa gatal. Kemudian selanjutnya ada tipe borderline tuberculoid. Nah, lesi tipe ini kurang lebih sama seperti lesi tipe tuberkuloid. Jumlah lesi dapat 1 atau lebih, tetapi gambaran hipopigmentasi. Kekeringan pada kulit tidak sejelas tipe tuberkuloid. Dan gangguan saraf tidak seberat yang tipe tuberkuloid. Selanjutnya ada tipe mid borderline. Jadi untuk tipe ini, lesi dapat berbentuk makula infiltratif, permukaan lesi berkilap, batas lesi kurang jelas dengan jumlah yang melebihi tipe borderline tuberkuloid. Cenderung simetris. Terus lesi ini berbentuk punch out, merupakan ciri dari lesi tipe ini. Kemudian selanjutnya ada tipe borderline. Jadi tipe ini pada awalnya hanya berjumlah sedikit, namun dapat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Nah, makula lebih jelas dan lebih bervariasi bentuknya. Walaupun kecil, papula dan nodus lebih tegas dengan distribusi lesi yang hampir simetris. Tanda-tanda kerusakan saraf berupa hilangnya sensasi, hipopigmentasi, berkurangnya keringat, dan hilangnya rambut lebih cepat. Kemudian tipe yang terakhir yaitu tipe lepramatosa. Jumlah lesi pada tipe ini sangat banyak, simetris, permukaannya halus, lebih eritematosa, berkilap, berbatas tidak tegas, dan pada stadium dini tidak ditemukan anestesi dan anhidrosis. Selanjutnya, menurut Kemenkes RI, dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama tipe Pauci bacillari atau PB, atau bisa juga disebut tipe kering. Ditandai dengan munculnya bercak makula dengan warna keputihan, berukuran kecil dan besar, batas tegas, dan terdapat di satu tempat atau beberapa tempat di badan.
kemudian permukaan bercak tidak berkeringat. Selanjutnya tipe yang kedua yaitu tipe multibacillari atau MP atau tipe basah. Ditandai dengan berwarna kemerahan, tersebar secara merata di seluruh badan, kulit tidak terlalu kasar, makula tidak begitu jelas, dan terjadi penebalan kulit dengan warna kemerahan dan tanda awal terdapat pada cuping telinga dan wajah. Selanjutnya yaitu ada metode transmisi dari penyakit kusta. Untuk cara penularan kusta sendiri itu secara pasti belum diketahui, tetapi menurut sebagian besar ahli itu melalui saluran pernapasan dan kulit. Penyakit kusta dapat ditularkan melalui kuman utuh dari penderita kusta multibaciller pada orang lain dengan cara penularan langsung. Next. Untuk cara masuknya bakteri Mycobacterium leprae ke dalam tubuh manusia itu ada beberapa cara, yaitu diantaranya melalui yang pertama itu melalui kontak atau kulit terutama ada luka. Misalnya itu antara ibu penderita lepra dengan anak atau suaminya. Terus anak-anak itu juga lebih sering terinfeksi kuman lepra dibanding orang dewasa. Untuk cara yang kedua itu melalui inhalasi atau sistem pernapasan. Jadi kusta itu dapat terjadi melalui udara atau pernapasan. Oleh karena itu, ventilasi rumah yang kurang atau berjejalan dan tempat-tempat umum itu merupakan faktor yang sangat penting dalam epidemiologi penyakit kusta. Yang ketiga itu ada penularan melalui ingesti atau saluran pencernaan. Air susu ibu yang menderita kusta mengandung banyak bakteri yang hidup. Namun insiden kusta pada bayi yang minum susu dari ibu yang menderita kusta itu hanya setengah dibanding dengan bayi yang minum susu botol. Terus untuk yang keempat itu ada penularan melalui gigitan serangga. Ada 3 tanda yang perlu diperhatikan, yaitu adanya jumlah bakteri hidup dengan jumlah yang cukup banyak, adanya makanan yang cukup untuk bakteri sampai ditularkan kepada host, dan bakteri harus dapat bermultiplikasi pada serangga sebagai vektor. Baik, selanjutnya adalah pengobatan dari penyakit menular kusta. Jadi di sini ada beberapa pengobatan untuk penyakit kusta. Yang pertama ada obat antibiotik. Contoh antibiotik yang digunakan untuk pengobatan kusta adalah rifampicin, damson, clofazimine, minoxidil, dan ocloxacin. Terus pengobatan yang di Indonesia ini ada pengobatan MDT atau multi drug therapy, lalu ada beberapa operasi yang fungsinya itu untuk menormalkan fungsi saraf yang rusak, memperbaiki bentuk tubuh penderita yang mendadak, mengembalikan fungsi anggota tubuh. Untuk pengobatan dari penyakit kusta ini dibedakan menjadi 2, apabila untuk tipe basah, pengobatan harus dijalankan secara terus-menerus sampai 12 bulan, tapi jika untuk tipe kering harus dijalankan terus-menerus selama 6 bulan. Selanjutnya yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit kusta. Penyakit kusta sendiri sampai saat ini itu belum ada vaksinasinya, sehingga tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah penularannya dengan cara pengobatan dengan memutus rantai penularan kusta, sehingga menjadi salah satu cara dalam mencegah penularannya. Nah, ada beberapa cara yang harus dilakukan agar terhindar dari penyakit kusta. Di antaranya itu yang pertama menjaga daya tahan tubuh dengan seperti menerapkan gaya hidup yang sehat. Mulai dari menjaga pola makan, memperhatikan jenis makanan yang akan dikonsumsi, beristirahat dengan cukup, rutin berolahraga, dan mengonsumsi suplemen vitamin guna mendukung kesehatan tubuh. Yang kedua itu ada menghindari kontak dekat dalam jangka panjang pada seorang yang terinfeksi. Yang ketiga ada menjaga sirkulasi udara di lingkungan sekitar. Contohnya itu seperti memperhatikan sirkulasi udara khususnya di rumah, atau pastikan sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah. Yang keempat ada tidak
bepergian daerah yang mengalami endemik dari penyakit kusta. Selanjutnya yaitu ada melakukan diagnosis dini jika mengalami gejala dari penyakit kusta ini dan segera mendapatkan pengobatan untuk mencegah penularan pada orang lain. Baik, di sini ada yang berakhir, yaitu program pemerintah terhadap penyakit menular kusta. Jadi di sini sudah diterapkan dalam Permenkes nomor 11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta. Yang pertama ada penguatan advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Terus yang kedua ada penguatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga ada penyediaan sumber daya yang mencukupi dalam penanggulangan kusta. Lalu yang terakhir ada serta penguatan sistem surveillance serta pemantauan dan evaluasi kegiatan penanggulangan kusta. Selain itu, adanya program PHBS atau penerapan hidup bersih dan sehat merupakan salah satu cara pengendalian penyakit kusta karena diketahui sendiri penyakit kusta merupakan penyakit kulit yang penyebarannya bisa melalui dari personal hygiene seseorang. Nah, untuk sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman dari kelompok lain ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya melalui kolom komentar di YouTube. Nanti sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.